Hai guys, aku jujur, kalau orang-orang Indonesia yang aku kenal di Amerika, itu setiap kali ditawarin, mau nggak volunteer untuk suatu organisasi? Mereka biasanya bilang enggak, karena menurut aku ada feeling bahwa orang-orang Indonesia di Amerika itu tuh masih mindset mindset di Indonesia gitu, dimana ngapain gua kerja untuk organisasi itu tanpa dibayar gitu. Padahal sangat-sangatlah berharga pengalaman yang didapat dari skill based volunteering gitu di Amerika gitu. Mungkin informasi ini nih kalian nggak akan dapat dari influencer-influencer Indonesia lainnya yang di Amerika ya. Jadi ini informasi yang sangat berharga menurut aku. Ngapain gua kerja tanpa dibayar, ya kan? Sebenarnya orang, at least kalau di Amerika ya, ada mindset bahwa kerja itu enggak cuma untuk mendapatkan uang. Tentunya kerja untuk mendapatkan uang itu sesuatu yang sangat basic ya. Tapi di Amerika ada mindset bahwa kadang kita mengambil suatu posisi itu untuk suatu posisi kerjaan atau posisi relawan itu untuk menambah pengalaman kita di suatu bidang atau mempelajari skill baru di bidang itu. Jadi untuk mempelajari skill itu nggak perlu cuma lewat sekolah, lewat ngambil kelas. Karena kalau lewat sekolah, lewat ngambil kelas itu kan environment kelas itu kan bukan environment real life gitu ya. Ngambil kelas dan sekolah itu tentunya penting, tapi itu mesti kombinasi dengan real life experience gitu, namanya hands on experience. Jadi kayak pengalaman di dunia kerjaan nyatanya gitu, kayak yang actually beneran ngerjain kerjaannya itu, nggak cuma ngambil kelas doang gitu. Nah, jadi di Amerika itu ada budaya seperti itu, makanya ada orang-orang yang volunteer yang kerja di suatu organisasi tanpa dibayar karena fokusnya itu untuk menambah pengalaman di bidang itu dan menambah skill. Karena kalau untuk kerja yang dibayar di Amerika itu kadang-kadang kerjaan-kerjaan yang dibayar itu mengharuskan kita punya misalnya pengalaman 2 tahun atau setahun gitu ya. Dimana kalau kita kayak misalnya aku baru switch dari bidang accounting ke bidang social impact atau animal welfare. Tentunya tadinya aku selama 10 tahun aku kerjanya di accounting, aku sekolahnya di accounting. Kalau aku mau cari kerjaan misalnya sebagai project manager di suatu perusahaan, itu tuh biasanya itu mereka mengharuskan aku punya pengalaman 2 tahun minimum misalnya gitu ya. Aku lupa 2 tahun atau berapa tahun. Nah, terus jadi kayak muter kan, oke aku pengen pindah kerja sebagai project manager di social impact di sebuah perusahaan yang dibayar atau organisasi yang ngebayar, tapi terus untuk mendapatkan posisi itu aku mesti ada pengalaman, tapi aku nggak ada pengalaman makanya jadi kayak muter gitu kan. Jadi gimana caranya kita mendapatkan pengalaman itu supaya nanti akhirnya kita bisa nyari kerjaan di bidang itu yang dibayar gitu. Ya, volunteering, relawan menjadi seorang project manager di suatu organisasi. Karena sekarang aku kan pindah ke bidang non-profit, jadi aku cari volunteering seperti ini di bidang non-profit. Dan gimana soal magang? Kalau magang sama volunteer beda guys. Kalau magang itu dibayar, tapi kalau magang itu kita mesti sekolah. Kita mesti lagi sekolah. Aku udah nggak sekolah gitu kan, jadi aku nggak bisa daftar untuk posisi-posisi magang gitu. Jadi posisi volunteer biarpun nggak dibayar gitu, untuk selama beberapa bulan, at least 6 bulan atau 3 bulan, 6 bulan atau setahun tergantung seberapa banyak kita kerjanya di posisi volunteer kita gitu. Nah, nanti aku akan ceritain pengalaman-pengalaman aku, tapi pertama aku mau bilang kalau di Amerika sebagai background information ya, di Amerika itu ada dua tipe kerjaan relawan. Satu tuh namanya traditional volunteering. Jadi satu tuh relawan yang kerjaannya tradisional. Tradisional tuh maksudnya tuh kayak misalnya seperti bagi-bagiin makanan ke orang-orang miskin, orang-orang homeless yang dulu aku sempat ada video-video tentang itu karena aku dulu sering mengerjakan seperti itu. Atau misalnya ada kalau misalnya di Indonesia kayak natural disaster, ada ada suatu bencana alam dan terus ada relawan-relawan yang
ke tempat itu dan bantu nyariin survivor gitu ya dari bencana alam itu. Itu kalau di Amerika itu termasuk traditional volunteering. Dan itu bagus juga, itu ada value-nya juga tentunya gitu ya. Cuma tipe volunteer yang aku ngomongin ini tipe volunteer yang kedua, which is skills based volunteering. Jadi ini volunteering dengan menggunakan skill kita yang khusus. Kayak misalnya kalau aku mau, karena aku bilang di accounting, aku bisa aja ngambil posisi volunteering di mana aku mengerjakan accountingnya sebuah organisasi non-profit gitu. Atau misalnya project management, kayak aku sekarang posisinya project manager di sebuah organisasi non-profit, tapi ini posisi volunteer, jadi aku nggak dibayar gitu. Atau misalnya video editing gitu ya. Kita bisa volunteer di sebuah organisasi non-profit sebagai video editor gitu. Video editor video-video non-profit itu. Atau misalnya bikin posting-postingan social media di Instagram, di Facebook untuk sebuah non-profit. Itu juga termasuk skills based volunteering, karena skill-skill itu accounting, project management, social media, video editing gitu ya. Itu semuanya skill tertentu yang nggak semua orang punya gitu. Dimana kalau misalnya bagi-bagiin makanan untuk orang miskin atau membantu nyari survivor bencana alam, itu kan semua orang siapapun itu bisa kerjain gitu. Tapi kalau yang skill based itu kita mesti ada skill tertentunya untuk posisi itu gitu. Nah, yang aku ngomongin soal jadi relawan bisa menjadi pegawai itu kalau kita ngambil posisi skills based. Misalnya aku ceritain pengalaman aku ya biar mungkin lebih gampang dimengerti. Jadi misalnya dulu waktu akhir 2020, waktu aku baru keluar dari accounting, aku volunteer di sebuah organisasi non-profit namanya Orang Utan Republic Foundation. Tentunya nih non-profit ini mereka membantu orang utan. Ini non-profit di Amerika tapi mereka membantu orang utan di Indonesia gitu ya. Dan posisi aku di organisasi itu adalah project manager social media. Jadi aku manage tim social media di organisasi itu untuk mengeluarkan postingan-postingan di Instagram, di Facebook, di YouTube gitu ya. Dan itu aku yang manage, jadi aku sebagai manager gitu. Nah, dan aku di posisi itu selama 5 bulan atau 6 bulan. Karena aku ada pengalaman 5-6 bulan di posisi volunteer itu. Pas tahun 2021 itu pengalaman yang aku dapat dari posisi volunteering yang di Orangutan Republic Foundation itu membantu aku mendapatkan kerjaan sebagai media and outreach manager di non-profit organisasi di bagian mental health, dan itu posisi yang dibayar. Jadi posisi aku yang di Orangutan Republic sebagai project manager 5-6 bulan itu aku volunteer, aku relawan, aku nggak dibayar. Tapi aku kerjanya seakan-akan itu kerjaan aku yang dibayar gitu loh guys, seakan-akan itu kerjaan aku. Bukan kerjaan beneran ya, maksudnya semua kerjaan beneran gitu, tapi seakan-akan itu kerjaan aku yang dibayar gitu ya. Dan terus dari posisi itu yang nggak dibayar itu, aku mendapatkan pengalaman aku di situ, membantu aku mendapatkan posisi yang dibayar di organisasi non-profit di mental health gitu. Sebagai manager untuk content creation gitu. Bukan aku yang bikin blog postnya, bukan aku yang bikin postingan Instagramnya, tapi aku yang manage gitu guys. Jadi aku ada anak-anak buah yang bikin postingan-postingannya dan blog postnya, dan aku yang manage, aku yang ngatur, aku yang koordinasi. Oke, kamu ini mesti hari A B C D E kita mesti bikin postingan A B C D E gitu, Terus jadi seperti itu. Jadi itu satu example dimana yang awalnya aku posisinya relawan gak dibayar. Terus dari pengalaman yang aku dapatkan dari posisi itu, aku mendapatkan posisi yang sama atau yang mirip di organisasi lain yang dibayar gitu. Jadi makanya itu value-nya kerjaan volunteer guys, kerjaan sebagai relawan yang skills based gitu ya, relawan yang punya skill tertentu. Biarpun emang gak dibayar. Tapi kita tetap mesti serius gitu guys, karena kerjaan
biarpun kerjaan kita itu volunteer, kita nggak dibayar, kalau kita nggak serius, ya kan nantinya kalau kita mau cari kerjaan yang dibayar, bos kita di posisi volunteering ini nggak akan kasih kita rekomendasi yang bagus gitu. Jadi kalau biarpun kita kerjanya volunteer, nggak dibayar, kita tetap musti ngerjain dengan serius, dengan benar-benar, dengan bagus, karena jadi nantinya kalau kita nyari kerjaan yang dibayar, bos kita di posisi volunteer ini bisa kasih rekomendasi yang bagus. Kayak misalnya, waktu aku di Orangutan Republic Foundation, bos aku, atasan aku ini posisi volunteer ya, atasan aku itu langsung foundernya organisasi itu. Dan waktu aku cari kerja, itu foundernya itu bisa kasih aku rekomendasi yang bagus. Kayak misalnya aku cari kerja di Logitech misalnya gitu ya. Logitech itu waktu lagi interview aku, waktu mereka lagi recruiting aku, lagi interview aku, mereka ada telepon foundernya Orangutan Republic Foundation untuk nanya kerjaan aku gimana gitu di sana. Biarpun kerjaan aku di Orangutan Republic Foundation itu volunteer, nggak dibayar guys. Tapi karena kerjaan aku di sana tetap bagus dan aku tetap serius dengan kerjaan aku di sana, foundernya Orangutan Republic Foundation itu memberikan rekomendasi yang bagus untuk aku gitu. Dan itu membantu aku untuk mendapatkan kerjaan yang dibayar di Logitech gitu. Tentunya di bidang yang mirip-mirip gitu ya. So, jadi itu, di Amerika kebanyakan orang itu mereka ngambil posisi volunteer tapi terus mereka tetap kerja full time di tempat lain yang dibayar gitu. Jadi kayak misalnya sekarang ini salah satu orang yang volunteer sama aku, dia volunteer sebagai content creator di suatu organisasi non-profit, tapi di luar selain itu, dia juga ada full time job yang 40 jam per minggu yang dibayar di perusahaan lain gitu atau di organisasi lain gitu. Jadi dia itu full time job plus volunteering sebagai kerjaan simpangan gitu. Dan volunteeringnya tuh skill based dan dia bisa mendevelop skillnya dia sebagai content creator gitu. Kebanyakan orang di Amerika seperti itu yang ikut volunteering ya. Jarang yang seperti aku yang 100% volunteering, nggak ada kerjaan full time yang membayar gitu. Jarang yang seperti aku karena situasi aku lebih menguntungkan dari situasi kebanyakan orang gitu. Tapi kebanyakan orang tetap ada kerjaan yang dibayar yang full time 40 jam per minggu. Terus di luar itu mereka ikut volunteering yang skills based di tempat lain gitu. Orang yang aku barusan kasih tahu ke kalian itu dia kerja full time di suatu perusahaan startup di bidang fitness. Itu dia kerja full time dibayar 40 jam seminggu. Di luar itu dia volunteer sebagai content creator di suatu organisasi mental health namanya Trauma Speaks. Itu tempat aku lagi volunteer di sana juga sekarang. Nah selain itu dia juga baru dia baru daftar untuk jadi volunteer di organisasi Animal Rescue aku, bagian website. Karena aku sekarang ini lagi perlu orang yang pintar, yang bisa bikin website, yang ngerti cara bikin website. Dan dia itu itu bidang dia di tempat kerjanya gitu. Dan dia mau dia lagi bikin portfolio dia lagi membangun portfolio dia, jadi dia perlu bikin project-project yang berhubungan dengan website gitu. Dan makanya dia ikut bantu organisasi aku, bantu website organisasi aku, supaya nanti dia bisa tulis di resume-nya dia bahwa dia pernah dia pernah bikin websitenya Bark Rescue, which is organisasi aku gitu. Dan untuk Trauma Speaks, dia juga lagi bikin membangun portfolio kerjaan-kerjaan content creation gitu. Jadi semua postingan-postingan Instagram yang dia bikin itu tuh dia bisa masukin ke dalam portfolio dia. Dalam kayak portfolio itu kayak gabungan kerjaan-kerjaan dia gitu loh guys. Gabungan postingan-postingan Instagram yang dia pernah bikin gitu. Dan ini biasa portfolio ini untuk bidang-bidang yang kreatif, bidang-bidang yang kesenian gitu ya. Jadi kayak misalnya bikin posting Instagram, design, music gitu ya, video editing, video production gitu. Itu semuanya bagian kesenian, kreatif, atau even kayak nulis, kayak bikin blog post gitu ya, bikin blog
Itu semua, bagian-bagian kreatif, bagian-bagian kesenian yang biasanya kita perlu membangun portfolio untuk ngasih tahu orang, "Oke, ini loh kerjaan gue selama ini." Jadi kalau misalnya kita, daftar ke suatu posisi di bidang itu, kita bisa kasih lihat ke orang yang hiring, "Ini loh kerjaan gue selama ini." Gitu. Jadi orang itu bisa lihat kerjaan kita seperti apa, style kesenian kita seperti apa, kualitasnya seperti apa, gitu guys. Dan aku pun sekarang lagi bikin website aku sendiri untuk membangun portfolio aku. Jadi misalnya video-video yang aku bikin di Lucilin, di YouTube channel Lucilin, itu beberapa aku masukin ke dalam portfolio aku. Terus ada juga video-video yang aku edit untuk organisasi non-profit yang lain, itu aku masukin ke dalam portfolio aku. Postingan-postingan Instagram yang aku pernah bikin yang artistik gitu ya, itu aku masukin ke dalam portfolio aku juga. Jadi nanti kalau suatu hari aku mau cari kerja sebagai content creator di perusahaan lain atau di organisasi lain, aku bisa tinggal kasih mereka, "Ini website aku, dan di website itu ada kerjaan-kerjaan aku." Nanti kalau websitenya udah selesai, aku akan, kasih lihat ke kalian. Oke, anyway, jadi balik ke volunteering, kerjaan volunteering. Nah, aku tadi cerita tentang, posisi volunteering aku di Orangutan Republic Foundation tahun 2020 ya, dan itu membantu aku mendapatkan posisi yang dibayar di organisasi non-profit yang lain. Oke, nah sekarang kan aku udah nggak di organisasi non-profit itu lagi, yang aku baru dapat 2 kerjaan volunteer, di 2 organisasi non-profit yang berbeda. Satu itu organisasinya namanya Trauma Speaks, ini organisasi di bidang mental health. Jadi mereka, raising awareness, mereka advocate untuk mental health. Jadi dan di organisasi ini aku sebagai project manager, bukan cuma content creation tapi semuanya, hampir semuanya. Organisasi ini mereka punya podcast, mereka punya blog, dan kita lagi mau mulai bikin workshop per bulan. Jadi kayak misalnya workshop untuk meditasi, workshop untuk yoga, pokoknya workshop yang fokusnya itu self love activities atau self care activities gitu ya. Kayak meditasi, yoga, dancing, cooking, baking, itu semua aktivitas-aktivitas yang bisa membuat mood kita lebih baik gitu kan. Itu namanya self love atau self care. Selain itu mereka juga punya Instagram, punya Facebook, dan itu aku manage project-project yang di Instagram. Jadi manage postingan-postingan di Instagram dan di Facebook mereka juga. Again, bukan aku yang bikin postingan-postingannya. Yang bikin postingan-postingannya itu anak-anak buah di bawah aku. Mereka yang bikin dan tapi aku yang manage gitu loh. Dan untuk posisi volunteer yang ini guys, ini bener-bener seperti seakan-akan ini posisi bayaran gitu, biarpun memang sebenarnya nggak dibayar. Jadi maksud aku apa? Maksud aku kayak paperwork-nya, dokumentasinya waktu aku mulai itu seperti posisi kerjaan biasa gitu. Terus juga terus juga aku punya anak buah, aku punya bos atasan aku gitu ya. Itu kan seperti kerjaan biasa gitu. Cuma emang bedanya posisi volunteer ini sama posisi bayaran, itu adalah kalau posisi volunteer itu biasanya kita bisa pilih kita mau kerja berapa jam seminggu. Kalau posisi bayaran itu biasanya organisasi atau perusahaan yang hire kita yang pilih gitu. Kita mesti kerja misalnya 20 jam per minggu atau 40 jam per minggu atau 30 jam per minggu. Itu kalau posisi bayaran tuh mereka yang pilih, organisasinya yang pilih gitu atau perusahaannya yang pilih gitu ya. Tapi kalau posisi volunteer itu kita yang pilih. Kita kasih tahu organisasinya, oke, kita kayaknya ada waktu 5 sampai 10 jam per minggu untuk bantuin kerjaan-kerjaan untuk organisasi ini. Dan oke gitu, ya udah jadi 5 sampai 10 jam gitu. Dan kita bisa milih kita kerjanya kapan aja gitu. Hari apa aja, mau pagi-pagi, mau siang, mau malam, mau jam berapa dari jam berapa itu kita yang pilih gitu. Ini kalau posisi volunteer gitu ya. Tapi kalau posisi bayaran, kebanyakan itu ada jam-jam tertentu di mana kita mesti kerja gitu. Karena I don't know kayak aturan perusahaan gitu ya. Jadi aku sukanya dan ada pekerjaan-kerjaan
bayaran yang dimana kita bisa bisa ngatur jam kerja kita sendiri juga, itu juga ada. Tapi itu namanya freelance gitu ya. Tapi itu freelance itu nggak seperti pegawai. Jadi pokoknya kalau kita pegawai di suatu perusahaan atau organisasi, pegawai itu artinya dibayar gitu ya. Kita biasanya nggak bisa milih jam kerja kita sendiri gitu. Kalau kita freelancer itu kita bisa milih jam kerja sendiri dan kita juga tapi kita dibayar per jam kita kerja. Nah kalau volunteering kita bisa milih jam kerja kita sendiri tapi kita nggak dibayar gitu. Nah anyway. Jadi sekarang ini aku project manager di Trauma Speak dan di situ aku kerja kayak 10 sampai 15 jam per minggu. Tapi selain itu, aku juga ngambil posisi project manager di organisasi lain namanya Building Education. Dan Building Education ini organisasi yang bantu orang-orang miskin di Nepal. Jadi mereka membantu dengan membangun sekolah-sekolah di daerah-daerah miskin di Nepal karena foundernya itu percaya bahwa kita bisa keluar dari kemiskinan melalui pendidikan gitu. Tapi di daerah-daerah yang miskin itu biasanya kan nggak ada sekolah gitu kan. Dan juga kadang juga nggak ada sistem air yang bersih. Jadi dan nggak misalnya susah untuk bikin makanan gitu. Jadi Building Education ini mereka bangun sekolah-sekolah di sekarang ini mereka baru beroperasi di Nepal ya. Mereka bangun sekolah-sekolah di daerah-daerah miskin di Nepal, tapi mereka bangun sistem air bersih di daerah-daerah itu juga. Karena mereka lihat di daerah-daerah itu air bersihnya kurang gitu. Jadi kalau air bersihnya kurang kan anak-anaknya jadi sering sakit gitu kan. Jadi kalau anak-anaknya sering sakit, mereka nggak bisa sekolah kan. Kalau nggak sekolah nggak dapat pendidikan gitu. Kalau nggak dapat pendidikan nggak bisa keluar dari kemiskinan gitu. Jadi Building Education itu membantu dengan semuanya. Sekarang ini mereka baru beroperasi di Nepal, tapi kalau mereka udah lebih besar lagi, mereka mau operasi di negara-negara lain yang membutuhkan gitu. Dan ini foundernya ini orang Chinese American. Jadi dia orang Chinese lahir di Amerika dan orangnya di Amerika gitu. Ini organisasinya itu base-nya di Amerika gitu. So ya itu jadi organisasi kedua di mana aku project manager di situ. Tapi di situ aku project manager khusus cuma untuk bagian social media gitu. Di Building Education ini aku paling 5 jam, 5 sampai 10 jam per minggu di sana kerjaannya. Di Trauma Speaks aku 10 sampai 15 jam kerjaannya. Jadi itu basically dua volunteer posisi itu kalau digabung total kan aku kerja maksimum 25 jam. Aku maksimum total kerja 25 jam untuk kedua organisasi ini. Itu termasuk part time. Termasuk part time kerjaan gitu ya. Nah, kenapa part time? Karena di luar kedua organisasi ini, aku masih ada organisasi aku sendiri kan, yang aku bikin animal rescue sendiri gitu. Itu juga kan perlu waktu gitu, dan aku masih banyak hal-hal yang aku mesti kerjain untuk organisasi aku sendiri gitu. Dan organisasi aku sendiri selama ini yang kerja tuh ya basically aku sama paling satu teman aku yang bantu sebagai volunteer gitu. Jadi antara 3 organisasi itu ya, aku kerjanya full time sebenarnya 40 jam seminggu, guys. Di luar itu aku baru olahraga, spend time sama keluarga, segala macam gitu. So anyway, jadi itulah value-nya volunteering. Biarpun kita nggak dibayar, tapi pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan dari kerjaan skill based volunteering itu sangat-sangatlah berharga guys, dan itu beneran bisa membantu kita dapat kerjaan yang dibayar nantinya gitu di bidang itu gitu ya. Itu kalau di Amerika ada budaya seperti itu dan lumayan kuat budaya seperti itu, maksudnya makin trending gitu budaya seperti itu di Amerika gitu. Aku tahu kalau di Indonesia sepertinya kalian bisa koreksi aku, tapi sepertinya di Indonesia itu kurang ada budaya volunteering. Itu cerita aku. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, nanti aku coba jawab. Oke, bye guys.